Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang review naskah dari kelompok 6. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama Rifka Nabila Salsabila, yang kedua saya sendiri Jasmine Bin Safitri, yang ketiga Mega Amalia, yang keempat Firly Yanti Ibrahim, yang kelima Muhammad Karunia, dan yang keenam Muhammad Bagus. Baik, langsung saja. Yang pertama dari bab 1, silakan. Baik, bisa diturunin dikit gak, Mas? Bab 1, pendahuluan. Untuk memperjelas relevansi undang-undang dalam regulasi biaya pendidikan di Bantul, penting untuk menguraikan bagaimana setiap peraturan berkontribusi dalam mengatasi tantangan pendidikan yang ada. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang kualitas pendidikan di Bantul dapat dijelaskan bagaimana keduanya berusaha meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 menetapkan standar yang konsisten untuk pendidikan nasional, yang membantu memastikan bahwa lembaga pendidikan di Bantul menjalankan fungsi mereka dengan kualitas yang terjamin. Sementara itu, Perda Nomor 6 Tahun 2018 mengatur kebijakan lokal yang memperbaiki infrastruktur pendidikan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat lokal. Untuk meningkatkan aliran ide, kalimat penghubung dapat digunakan secara efektif untuk mengaitkan satu ide dengan ide berikutnya. Misalnya, setelah membahas tantangan biaya pendidikan yang tinggi, penting untuk mengarahkan pembahasan kepada regulasi yang adil dan transparan yang diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut. Penggunaan kalimat penghubung seperti dalam rangka mengatasi tantangan ini atau oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan akan membantu pembaca mengikuti alur argumen dengan lebih baik dan memahami hubungan logis antar ide. Pengulangan konsep harus dihindari dengan menyederhanakan poin-poin utama dan fokus pada informasi yang ringkas dan padat. Misalnya, setelah menegaskan bahwa biaya pendidikan tinggi adalah masalah utama, sebaiknya beralih langsung ke diskusi tentang solusi atau kebijakan yang diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut. Menambahkan bukti pendukung seperti data statistik atau studi kasus akan memperkuat argumen yang disampaikan. Contoh, data tentang tingkat kelulusan atau biaya pendidikan di Bantul dapat mengilustrasikan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, argumen akan lebih meyakinkan dan didasarkan pada fakta yang konkret, memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan yang diusulkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, silakan untuk bab 2 untuk saudari Mega. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada bab 2, yaitu yang pertama, teori penerapan biaya pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bantul mengadopsi kebijakan untuk tidak memberikan pendidikan gratis dengan tujuan mencegah keterlenaan masyarakat dan mendorong semangat dalam mengupayakan biaya pendidikan anak-anak mereka. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam PP Nomor 22 Tahun 2011 yang menegaskan pengetatan bantuan atau hibah kepada masyarakat. Manajemen pembiayaan pendidikan di Bantul mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran yang melibatkan berbagai sumber pendapatan seperti dana pemerintah, sumbangan masyarakat, dan BUMS. Evaluasi keuangan sekolah termasuk audit internal dan eksternal serta transparansi dalam pelaporan keuangan menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Dalam teori penerapan biaya pendidikan terdapat penjelasan peraturan yang tidak sesuai, yaitu di tingkat pusat pun telah ditetapkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2011 yang berisi tentang peraturan pengetatan bantuan atau hibah kepada masyarakat. Penjelasan hal yang perlu diperbaiki. PP Nomor 22 Tahun 2011 sebagaimana yang dijelaskan di atas peraturan tersebut mengatur tentang pengetatan bantuan atau hibah kepada masyarakat. Setelah dilakukan pengecekan PP tersebut, Nomor 22 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan jadi tidak sesuai dengan penjelasan yang disebutkan di atas. Lebih jelas lagi bahwa PP tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan belum mengatur mengenai penggunaan kapal asing
untuk kegiatan lain selain kegiatan mengangkut penumpang dan atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri. Kedua, kajian teknis penerapan biaya pendidikan. Biaya pendidikan di Kota Bantul tidak sepenuhnya ditutupi oleh anggaran pemerintah. Misalnya, setiap siswa SMK di Bantul membutuhkan biaya sebesar 3,25 juta per tahun, sedangkan siswa SMA memerlukan 2,75 juta per tahun. Anggaran pemerintah hanya mencukupi sekitar 1,25 juta per tahun untuk SMK dan 200.000 per tahun untuk SMA. Karena kekurangan biaya, banyak sekolah menarik biaya tambahan dari wali murid untuk membiayai kebutuhan seperti seragam dan perbaikan fasilitas sekolah. Yang ketiga, perubahan penyelenggaraan penerapan biaya pendidikan. Perubahan penyelenggaraan penerapan biaya pendidikan di Kota Bantul mencakup beberapa aspek yang terkait dengan pengelolaan dan pengawasan biaya pendidikan, standarisasi komponen biaya pendidikan, perubahan dalam pengelolaan biaya operasional sekolah, serta dokumentasi dan analisis biaya pendidikan melalui rencana kerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, kebijakan pemerintah dalam penentuan biaya pendidikan. Kebijakan pemerintah dalam penentuan biaya pendidikan di Kota Bantul telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan untuk mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dan meningkatkan akses pendidikan melalui program seperti bantuan operasional sekolah atau BOS dan analisis biaya pendidikan. Pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa pendidikan di Bantul tetap terjangkau sambil meningkatkan kualitasnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bab 3, Saudari Firly. Silakan. Bab 3, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. 3.1 Perda nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Bantul nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Peraturan daerah Kabupaten Bantul nomor 6 tahun 2018 mengatur alokasi anggaran pendidikan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas sistem pendidikan nasional di daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan daerah untuk meningkatkan standar pendidikan melalui pengelolaan dan penyelenggaraan yang transparan dan terencana. 3.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang ini menetapkan bahwa pendanaan untuk berbagai kegiatan terkait dengan sistem penjaminan mutu pendidikan atau SPM dipisahkan antara yang dibebankan kepada APBN, Kementerian Pendidikan Nasional, dan APBD pemerintah daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tingkat pemerintahan memenuhi tanggung jawabnya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terkelola dengan baik. 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 mengatur standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi dalam upaya mencapai kompetensi lulusan sesuai dengan taksonomi capaian belajar terobservasi atau Solo Taxonomy. Hal ini mendorong sistem pendidikan untuk berfokus pada pencapaian kompetensi yang terukur dan berkelanjutan. 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Peraturan ini dengan revisinya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 memberikan landasan hukum untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang komprehensif dan terintegrasi. Hal ini mencakup aspek pembangunan infrastruktur pendidikan, pengelolaan sumber daya manusia, dan perencanaan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. 3.5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013. Peraturan ini yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menguraikan tentang pencapaian standar kompetensi lulusan melalui pengelompokan tingkat kompetensi sesuai dengan Solo
taksonomi. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan di setiap jenjang dapat memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan secara nasional. 3.6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Peraturan ini menegaskan prinsip-prinsip pendidikan inklusif, termasuk pemerataan akses, pengakuan keberagaman, penciptaan lingkungan belajar yang inklusif, keberlanjutan program, dan keterlibatan seluruh komponen pendidikan terkait. Hal ini merupakan komitmen untuk menyediakan layanan pendidikan yang inklusif bagi semua peserta didik. 3.7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013. Peraturan ini mengatur tugas-tugas pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidikan dan tenaga kependidikan, termasuk dalam penyusunan program kerja, pengelolaan sistem informasi kompetensi, dan pengembangan model peningkatan kompetensi. Hal ini penting untuk mendukung peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan secara berkelanjutan. Sistematika penulisan peraturan perundang-undangan dan pasal-pasal sesuai dengan pengelompokan norma hukum sehingga jelas. Kemudian dalam penulisan peraturan perundang-undangan juga harus disertai latar belakang atau landasan pemikiran dan peraturan tersebut. Dalam menganalisa penetapan peraturan dapat disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, apakah dasar pembentukannya sudah sesuai, apakah fungsi maupun materi muatannya sudah sesuai, agar peraturan yang dimaksud misalnya diterima oleh masyarakat, implementatif dan efektif, sehingga dapat dipertahankan, atau sebaliknya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Saudara Muhammad Kurnia, silakan. Selanjutnya bab 4, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan yuridis dalam rancangan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan di Bantul yang terkait dengan penerapan biaya pendidikan harus mencakup berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang relevan dengan pendidikan serta prinsip otonomi daerah. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 31 tentang hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan. Ayat 1 menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2 menegaskan kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah. Ayat 3 menyatakan tanggung jawab negara dalam mengelola sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ayat 4 menetapkan prioritas anggaran untuk pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 11 tentang tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan. Pasal 34 tentang wajib belajar dan pembiayaan pendidikan. Ayat 1 memastikan wajib belajar bagi warga negara usia 7 sampai 15 tahun pada pendidikan dasar tanpa biaya. Ayat 2 menegaskan tanggung jawab pemerintah dan daerah dalam menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa pungutan biaya. Pasal 49 tentang sumber pendanaan pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah termasuk urusan pendidikan. Pasal 349 tentang pembiayaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Pasal 3 mengatur sumber-sumber pendanaan pendidikan. Pasal 8 dan seterusnya mengatur pendanaan pendidikan dari APBN dan APBD. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.
peraturan daerah yang mengatur pendidikan di Kabupaten Bantul secara khusus jika ada. Selanjutnya, peraturan daerah terkait pengelolaan keuangan daerah yang berpotensi mempengaruhi alokasi anggaran untuk pendidikan. 7. Keputusan Kepala Daerah. Keputusan Bupati Bantul terkait kebijakan dan alokasi anggaran pendidikan di wilayahnya. Dengan mempertimbangkan landasan yuridis yang kuat ini, peraturan perundang-undangan tentang penerapan biaya pendidikan di Bantul dapat dikonstruksikan secara konsisten dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip otonomi daerah. Baik, terima kasih. Selanjutnya prima untuk Saudara Muhammad Bagas. Bagus, silakan. Ya, selanjutnya pendelima jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. B. Jangkauan materi regulasi. A. Jenis biaya pendidikan. Peraturan daerah ini mengidentifikasi beberapa jenis biaya yang dapat dikenakan oleh lembaga pendidikan di Kota Bantul seperti biaya pendaftaran, biaya pengembangan kurikulum, biaya operasional harian, biaya ekstrakurikuler, dan biaya lain yang relevan. Tujuan dari pengidentifikasian ini adalah untuk memastikan transparansi dan kejelasan bagi masyarakat mengenai komponen biaya yang harus mereka pahami dan tanggung jawab yang ditetapkannya. B. Penetapan standar biaya. Dalam upaya mencapai kualitas pendidikan yang wajar dan adil, peraturan daerah ini menetapkan pedoman atau standar dalam menentukan standar biaya pendidikan. Standar ini dipertimbangkan berdasarkan biaya operasional yang diperlukan untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas, memastikan bahwa biaya pendidikan yang dikenakan sesuai dengan nilai tambah dan pelayanan pendidikan yang optimal. C. Transparansi biaya. Lembaga pendidikan di Kota Bantul diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas, terperinci, dan mudah diakses kepada masyarakat mengenai struktur biaya pendidikan yang dikenakan. Hal ini mencakup rincian komponen biaya dan tujuan penggunaan, memastikan bahwa orang tua, wali, siswa, dan masyarakat umum dapat memahami dan mengakses informasi ini dengan mudah. C. Arah pengaturan. A. Keadilan sosial. Salah satu tujuan strategis dari regulasi ini adalah untuk menjamin bahwa penetapan biaya pendidikan dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, semua lapisan masyarakat di Kota Bantul dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan ekonomi yang berlebihan, mendukung prinsip inklusivitas dalam sistem pendidikan. B. Kualitas pendidikan. Regulasi ini juga bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa biaya pendidikan yang dikenakan mencerminkan nilai tambah dan pelayanan pendidikan yang optimal. Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan di Kota Bantul. C. Proteksi konsumen pendidikan. Melindungi hak-hak siswa dan orang tua atau wali siswa adalah prioritas dalam regulasi ini. Hal ini termasuk melindungi mereka dari biaya pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan etika, serta menyediakan saluran pengaduan yang efektif bagi masyarakat dalam menghadapi masalah terkait biaya pendidikan. D. Ruang lingkup materi muatan. A. Mekanisme penetapan biaya, yaitu peraturan daerah ini mengatur prosedur yang jelas dan transparansi dalam penetapan biaya pendidikan oleh lembaga pendidikan di Kota Bantul. Ini mencakup proses konsultasi dengan pemangku kepentingan dan evaluasi secara periodik untuk memastikan bahwa penetapan biaya pendidikan dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan. B. Pengawasan dan evaluasi, yaitu untuk memastikan implementasi yang efektif dan regulasi biaya pendidikan. Peraturan daerah ini menetapkan sistem pengawasan yang memadai. Sistem ini dirancang untuk memonitor praktik dan kepatuhan lembaga pendidikan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan. C. Sanksi administratif.
sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan kepatuhan terhadap regulasi. Peraturan daerah ini juga mengatur sanksi administratif yang dapat diberikan kepada lembaga pendidikan yang melanggar ketentuan mengenai biaya pendidikan. Sanksi ini dapat berupa denda atau pencabutan izin operasional sesuai dengan tingkah pelanggaran yang terjadi. Tugas dan tanggung jawab. Pemerintah daerah Kota Bantul memiliki tanggung jawab untuk menyusun, menetapkan dan mengawasi implementasi peraturan daerah tentang biaya pendidikan. Mereka juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan lebih lanjut yang mendukung implementasi regulasi ini, serta memastikan bahwa semua lembaga pendidikan di Kota Bantul mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dinas Pendidikan. Bagaimana? Sudah selesai atau masih bisa dilanjutkan? Dinas Pendidikan Kota Bantul memainkan peran penting dalam memberikan bimbingan teknis kepada lembaga pendidikan terkait penetapan dan pelaksanaan biaya pendidikan yang sesuai dengan peraturan daerah. Mereka juga bertanggung jawab dalam pengawasan dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan lembaga pendidikan terhadap ketentuan yang berlaku. Badan Pengawas. Badan Pengawas berperan dalam melakukan pengawasan rutin terhadap lembaga pendidikan di Kota Bantul. Tujuannya utamanya adalah untuk memastikan bahwa biaya pendidikan yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menangani pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam penerapan biaya pendidikan. Baik, terima kasih. Itu dia hasil dari diskusi kami kelompok 5, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjabarkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.